Oke, halo semua, kembali lagi bersama gue Novia dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali bedah buku dari buku The Bed of Procrustes, Philosophical and Practical Aphorism, Revised and Updated yang ditulis oleh Nassim Nicholas Taleb. Nih gue sekalian foto. Nah, jadi kita terakhir di halaman 32. Dan 32 ini, di halaman 32 ini, kita sedang berada di bab chance, success, happiness, and stoicism. Jadi kesempatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan stoikisme. Langsung aja kita baca. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton bedah buku ini, jadi di sini tuh ada beberapa aforisme, dan nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, kita baca dulu. Business wars are typically lost by both parties. Academic wars are won by both sides. Ini oke banget nih. Jadi, pertarungan atau peperangan bisnis biasanya kedua pihak yang melakukannya akan kalah. Tapi, perang akademis akan dimenangkan oleh dua pihak. Ini bagus banget nih, karena kalau gue tangkep ya, perang akademis ya berarti perang untuk mencari ilmu pengetahuan yang paling tepat, yang paling benar, dan di antara pertarungan atau persaingan tersebut, tentunya hasilnya akan menuju ke kebaikan. Tapi kalau misalkan peperangan bisnis, ya mungkin kenapa dibilang akan kalah di dua pihak? Karena dengan adanya peperangan bisnis mungkin kesejahteraan karyawannya dikorbankan, atau mungkin pelanggannya tidak menjadi puas, dan banyak hal lain yang mungkin tidak positif. Tapi gue suka sama aforisme yang ini. Oke, lanjut. Studying the work and intellectual habits of a genius, geniusnya tanda kutip, to learn from him is like studying the garb of a chef to emulate his cooking. Mempelajari kerja atau keseharian intelektual dari seorang jenius untuk bisa belajar darinya itu sama seperti belajar dari garb. Garb itu apa ya? Gue lupa, gue nggak ingat, tapi intinya mempelajari chef untuk meniru masakannya. Ini juga mantep banget karena gimana pun juga manusia, mau jenius atau tidak, mau jenius tanda kutip atau tidak, tentunya punya ciri khas masing-masing. Dan kita sebaiknya tidak benar-benar meniru atau mempelajari habitnya. Karena sekali lagi manusia unik, dan tentunya habit orang juga unik. Dan karena habit orang juga unik, manusia itu juga unik pada dasarnya, kemungkinan besar untuk soal habit belajar, habit mencari ilmu, itu tentunya akan berbeda. Jadi, untuk belajar dari seseorang mungkin jangan mempelajari habit atau keseharian orangnya ya. Tapi kalau menurut gue juga sebenarnya nggak apa-apa untuk mengetahui habit atau keseharian, karena menurut gue itu bisa menjadi sebuah inspirasi tambahan, tapi mungkin tidak mentah-mentah ya, karena sekali lagi kita semua unik, cara kita berbeda, hobi kita berbeda, latar belakang kita berbeda, jadi jangan plek-plekan meniru. Oke, lanjut. Wealthy is meaningless and has no robust absolute measure. Use instead the subtractive measure unwealth. That is the difference at any point in time between what you have and what you would like to have. Oke, kekayaan itu tidak ada maknanya dan tidak punya penghitungan absolut untuk mengukurnya. Makanya gunakan istilah atau penghitungan unwealth. Unwealth mungkin bukan kekayaan. Dan kalau kata dia, perbedaannya adalah
apa yang kamu punya dan apa yang kamu ingin punya. Gue agak bingung jujur bagian ini, tapi kalau teman-teman bisa mengerti dan paham apa maksudnya, boleh banget share di kolom komentar. Karena gue sebenarnya ngerti maksudnya, cuma gue agak sulit untuk ngejelasin kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton video ini sampai titik ini dan paham apa maksudnya, boleh banget lo langsung share di kolom komentar. Thank you. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang keempat bagus banget nih. Asli, nggak bohong. You will never know for sure if someone is an asshole until he becomes rich. Lo tuh nggak pernah tahu seseorang itu bakal bajingan atau enggak sampai dia akhirnya menjadi kaya. Kan sering banget ya semacam pepatah, bukan pepatah sih, kayak ucapan umum yang bilang, bro kasih aja dia uang sama posisi, berubah nggak tuh orang? Kasih aja power, lihat jadi nyebelin nggak? Ini betul banget sih. Karena dengan punya kekayaan atau kekuasaan, secara nggak langsung kita memiliki banyak hal. Dan orang-orang mungkin akan menghormati tanda kutip kita. Jadi dengan adanya kekayaan, kekuasaan, dan mungkin ketenaran, itu justru ujian sesungguhnya apakah manusia tersebut benar-benar baik atau bajingan. Ini oke banget. Oke, lanjut. Older people are most beautiful when they have what is lacking in the young. Poise, erudition, wisdom, phronesis, and this post-heroic absence of agitation. Banyak istilah-istilah yang cukup sulit yang gue agak sulit terjemahkan, tapi karena gue kepo, jadi langsung kita cari aja. Jadi orang-orang yang lebih tua atau lebih berumur itu akan terlihat sangat cantik ketika mereka mempunyai sesuatu yang anak-anak muda tidak punya. Yang pertama, poise, mungkin sebuah elegansi. Kemudian ada erudition. Gue tuh kayaknya inget erudition apa maknanya, cuma gue agak bingung untuk menjelaskan bahasa Indonesianya. Tapi kalau gue cek di Google, bisa berarti kualitas untuk mempunyai, memiliki, atau memperlihatkan kalau dia itu berilmu. Beda ya, pamer ilmu sama orang yang beneran punya ilmu. Terus wisdom, bijak, phronesis. Kita cek phronesis nih, cakep ya katanya, tapi gue nggak tahu artinya apa. Phronesis itu adalah jenis kebijakan atau intelijensi yang fokus pada action atau tindakan praktis. Wah, bagus nih phronesis ini. Aduh, gue pengen banget bisa jadi orang phronesis. Punya ide tapi bisa praktikal juga. Dan tidak adanya post-heroic absence of agitation. Post-heroic absence, oke. Jadi tidak adanya sebuah anxiety atau intinya tidak banyak yang dipikir lah, tidak banyak kerisauan. Ini jadi pelajaran banget yang buat gue. Mungkin gue akan belajar juga untuk menjadi orang-orang yang disebutkan, karena menurut gue kualitas-kualitas yang disebutkan tadi seperti poise, intinya bijak, berilmu, terus selain berilmu juga praktikal dan tidak banyak kerisauan, itu adalah sebuah kualitas yang menurut gue perlu banget kita punya untuk menjalankan hidup yang tidak pasti ini. Apalagi ada banyak sosial media, ya kan? Pasti kerisauan itu akan lebih sering muncul. Oke, selanjutnya. Ini menarik sekali. I went to a happiness conference. Researchers looked very unhappy. Saya pergi ke sebuah konferensi tentang kebahagiaan dan para researchernya atau ilmuwannya terlihat tidak bahagia. Oh my god, ini sebenarnya kalau menurut gue menyentil tentang studi terhadap kebahagiaan ya, karena
kadang kebahagiaan tuh emang nggak bisa diukur dan bentuknya bener-bener abstrak di antara setiap manusia. Makanya kalau misalkan ada konferensi seperti ini, bisa jadi justru malah ilmuwannya sendiri tidak bahagia karena terlalu fokus mencari tahu atau bikin research atau bikin riset tentang kebahagiaan sendiri. Yang mana sulit sekali. Oke. Next, selanjutnya, what fools call, tanda kutip, wasting time is most often the best investment. Menarik. Jadi, apa yang orang-orang bodoh katakan menghabiskan waktu, justru biasanya adalah investasi terbaik. Oke, ini bagus nih, karena menurut gue agak kontradiksi dan agak kontradiktif. Karena pada umumnya kan dari kata wasting time atau menghabiskan waktu aja terdengar negatif. Tapi dia bilang ini adalah investasi terbaik. Tapi gue paham sih maksudnya di sini karena biasanya menghabiskan waktu itu adalah untuk hal yang beneran menyenangkan, hal yang memberikan kita alasan untuk hidup. Hal yang mungkin remeh-temeh, tapi membuat kita bahagia dan membuat kita lupa waktu bahkan. Nah, justru kalau kata penulisnya, Bapak Nassim Nicholas Taleb, itu adalah investasi terbaik. Ya bagus, berarti dia nggak peduli sama waktu. Berarti dia beneran menikmati hidup pada umumnya. Gue juga setuju, tapi di sisi satu sekali lagi, selain kita harus bisa menikmati hidup seutuhnya, kita juga harus selalu praktikal. Jadi kita harus selalu ingat kalau misalkan hidup di dunia ini tidak gratis. There's no free lunch. Jadi kita harus juga selalu berusaha untuk punya uang agar kita bisa hidup tentram dan tentunya meraih berbagai kebutuhan atau keinginan baik primer, sekunder, atau tersier. Tapi di sisi satu, ketika kita punya waktu, ketika kita sudah tahu apa yang kita senang dan kita melakukannya tanpa peduli waktu, that is good. Berarti bisa jadi kamu sudah punya sesuatu yang bisa dilakukan tanpa perlu mengkirim waktu. Beneran bersenang-senang. Tapi di sisi satu ingat harus tetap practical juga. Good. Oke. Selanjutnya, decline starts with the replacement of dreams with memories and ends with the replacement of memories with other memories. Oke, decline, penurunan, kualitas, gue kurang paham konteksnya apa, tapi yang gue tangkap tentunya penurunan itu dimulai dari penggantian mimpi dengan kenangan. Udah menusuk dan berakhir dengan penggantian kenangan dengan kenangan-kenangan lainnya. Wah, ini deep banget sih. Karena gue pribadi adalah orang yang suka bernostalgia. Kayak menyenangkan banget ketika itu tahun 2022, 2021 saat gue pergi, terus saat gue di rumah aja mungkin. Tapi menurut gue ya, ini poin yang bagus banget. Karena kalau kita selalu terjebak dalam nostalgia, terjebak dalam memori-memori, tanpa punya mimpi, tanpa punya sesuatu untuk diraih di masa yang akan datang dan kita bisa perjuangkan di masa sekarang, itu bukan hal yang baik sih kalau menurut gue. Kita harus selalu punya sesuatu, harus bisa kreatif untuk bisa menikmati masa sekarang dan tentunya menyambut masa depan. Ini pengingat yang bagus banget. Dan dia nggak bilang kok memoris itu jelek, cuma mungkin kenangan itu ya udah kenangan aja. Kita tidak perlu terjebak, tidak perlu selalu terngiang-ngiang di dalamnya. Bagus punya memori indah, tapi kita harus berusaha juga untuk punya mimpi dan kenyataan yang beneran indah. Sebuah pengingat yang bagus. Terima kasih Bapak Nassim. Oke, lanjut. Waduh. Wah, ini sering banget nih terjadi nih. Di aforisme selanjutnya ya. There is no clearer sign of failure than a middle-aged man boasting of his performance in college.
Tidak ada tanda kekalahan yang lebih jelas daripada seorang pria berusia middle age mungkin ya udah agak tua lah, yang selalu memamerkan prestasinya di saat sekolah atau kuliah. Oh man, banyak sekali terjadi. Ini menurut gue ada kaitannya sama aforisme sebelumnya yang ngomongin decline starts with the replacement of dreams with memories. Karena contoh yang ini nih, contoh para orang-orang yang masih memamerkan kejayaan di masa muda, itu secara nggak langsung dia terjebak di nostalgia. Kayak seperti tidak ada hal lain di masa sekarang, atau mungkin sesuatu yang bisa diraih di masa depan yang mungkin bisa dipamerkan. Sayang sekali. Ataupun kalau emang tidak ada prestasi, ya mungkin shut your mouth atau diem aja. Tapi ya balik lagi ya, kebahagiaan orang beda-beda. Cuma kalau kita ngomongin kesuksesan dan kesuksesan dan kegagalan, kesuksesan, kebahagiaan dan kegagalan seperti di bab ini, ya tepat sekali sih contohnya, cukup to the point. Dan menurut gue kalau misalkan teman-teman nonton sampai titik ini, hampir semua dari kita pernah dengar cerita-cerita seperti ini. Kayak misalkan contoh mungkin dosen kita cerita tentang kejayaannya saat kuliah berkali-kali sampai kita kayak, kita mau belajar, kenapa malah jadi dengerin cerita lu? Kurang lebih seperti itu. Tapi kadang ya beberapa orang hanya ingin didengar sih. Jadi kalau gue sih, kalau misalkan ada orang seperti itu, gue mungkin tidak akan ngejudge seperti Bapak Nasim, tapi gue ya udah dengerin aja. Oke, good for you. Oke, lanjut. Ini selanjutnya juga mantap nih. You want to avoid being disliked without being envied or admired. Kamu mau untuk menghindari tidak disukai tanpa didengkikan. Emang itu bahasa Indonesia yang baik ya? Tanpa diirikan atau disukai. Ini agak sulit nih. You want to avoid being disliked without being envied or admired. Wah, ntar dulu, gue pusing. Jadi kamu mau menghindari untuk tidak disukai tanpa... tunggu, gue pusing. Bagaimana kalau kita lanjut ke aforisme selanjutnya? Seperti gue paham ya, cuma kayak gue butuh waktu, dan takutnya kalau sekarang gue tuh nggak terlalu ngeh ini maksudnya apa. And it's okay, it's fine. Gue mungkin nggak ngerti sekarang, tapi mungkin besok atau mungkin sebulan ke depan atau mungkin setahun atau bahkan 10 tahun ke depan gue ngerti maksudnya apa. Oke, lanjut. Wah, ini oke nih. Read nothing from the past 100 years. Eat no fruits from the past 1,000 years. Drink nothing from the past 4,000 years, just wine and water, but talk to no ordinary man over 40. A man without a heroic bent starts dying at the age of 30. Jadi bacalah, gak usah baca apapun dari bacaan 100 tahun sebelumnya. Jangan makan buah apapun yang baru muncul di 1000 tahun terakhir. Jangan minum apapun dari 4.000 tahun terakhir. Jadi cuma minum air sama wine yang udah ada lebih dari 4.000 tahun lalu. Tapi dan jangan berbicara pada orang biasa aja yang berusia di atas 40. Karena orang tersebut biasanya, atau orang yang tanpa punya heroic bent, tanpa adanya dorongan heroisme, tanpa adanya semangat ya yang gue tangkep,
itu biasanya udah mulai tidak punya nyawa di usia 30. Ini gila ya, pedes banget tulisannya, ya Allah, tolong deh. Gue ngerti sih, tapi maksudnya soal bacaan di 100 tahun terakhir, karena maksudnya dia menurut gue bacaan yang timeless, yang bahkan dari 200 tahun lalu pun masih bisa kita baca, masih bisa diaplikasikan di hidup nyata, atau bahkan masih bisa dinikmati sampai sekarang. Jadi bacaan yang timeless, terus makanan zaman dulu yang memang terbukti sudah membuat manusia bisa hidup selama dari generasi ke generasi lain, terus minuman juga. Kenapa wine sama water? Karena sekali lagi itu minuman udah dari dulu. Jadi intinya konsumsi hal timeless. Tapi kalau misalkan bergaul, tanda kutip, udahlah, nggak usah bergaul. Kalau kata dia ya, ini kata dia maksudnya yang gue tangkap. Ya udahlah, jangan ngobrol sama orang-orang yang biasa aja lah. Setelah umur 40 biasanya udah nggak ada semangat hidupnya. Anjir. Mungkin bukan soal biasa-biasa aja ya, tapi mungkin lebih kepada orang-orang yang mungkin udah nggak punya semangat lagi, nggak punya mimpi lagi. Wow, ini kejam ya. Cuma ya gue ngerti sih maksudnya, karena sekali lagi ini adalah bab kesempatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan stoikisme. Jadi mungkin kalau emang kita punya semangat yang besar, punya ambisi yang besar, ya udah kita mungkin coba cari orang-orang yang mungkin punya minat atau semangat hidup yang serupa. Pengingat yang baik, walaupun sekali lagi nyelekit. Oke, lanjut. Some pursuits are much duller from the inside. Even piracy, they say. Apa maksudnya? Beberapa pursuit, sebenarnya gue ngerti ya pursuit, cuma mungkin gue lebih percaya sama Google aja untuk memberikan gue. Oke. Pengejaran. Beberapa pengejaran itu terlihat lebih dull, lebih datar dari dalam. Even piracy, bahkan pembajakan, kata mereka. Gue belum paham maksudnya apa, jadi kita skip aja. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman nonton sampai titik ini dan mungkin ngerti maksudnya apa, atau mungkin mau coba mengulik, silakan aja langsung tulis di kolom komentar, nanti gue akan baca dan oh ya, bisa jadi soal ini. Oke, lanjut. Ini kayaknya aforisme selanjutnya agak nyelekit juga, tapi lebih ke nyelekit menyentil. Karl Marx, a visionary, figured out that you can control a slave much better by convincing him he is an employee. Oh my god. Karl Marx, seorang visioner, menemukan cara bahwa kamu bisa mengontrol budak kamu dengan meyakinkan dia bahwa dia adalah karyawan. I have no words. Oh my god. Intinya yang gue tangkap adalah, ya teman-teman juga ngeh lah ya, penulis Bapak Nassim Nicholas Taleb ini intinya menyamakan antara budak dan karyawan, yang mana tidak salah. Sebagai karyawan saya paham maksudnya, dan ini sebuah lelucon aja sih yang kebetulan juga cukup bisa saya relate, bisa saya kaitkan dengan hidup saya sendiri. Well done Bapak Nassim Nicholas Taleb, gila banget ya aforismenya, nyelkit say. Oke, lanjut. I wonder how many people would seek excessive wealth if it did not carry a measure of status with it. Panas. Gue tuh kadang mikir, kira-kira berapa orang ya yang ingin mencari kekayaan yang begitu banyak, begitu eksesif, kalau misalkan kekayaan tersebut tidak membawa nilai status di dalamnya.
Jadi intinya kalau misalkan kekayaan itu tidak sepaket dengan status, kira-kira orang masih tetap nyari nggak ya? Sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Wow, gue jujur kalau gue ya, gue nggak tahu sih selanjutnya. Cuma kalau sekarang kayaknya nggak apa deh kalau misalkan tajir banget, tapi nggak ada status, orang-orang nggak kenal kita siapa. Karena dengan adanya kekayaan yang luar biasa ini, gue bisa keliling dunia tanpa perlu sewa bodyguard, tanpa perlu orang lain tahu gue itu siapa. Terus gue bisa beli tiket tenis di box yang mahal tanpa orang-orang perlu tahu gue siapa. Jadi it's fine. Kalau buat gue, gimana buat temen-temen? Mau nggak kaya tapi nggak ada statusnya, nggak ada nilai status, mungkin kayak nggak dikenal orang? Gue sih kayak nggak apa-apa ya, karena hidupnya tentram jadinya. Oke, itu aja video bedah buku Bed of Procrustes sekarang. Ini cuma berapa halaman nih? Tadi cuma 3 halaman cuy. Tapi udah 26 menit dan emang selalu padat sekali. Emang bakal agak kelar lama mungkin nanti kita bedah bukunya. Cuma gue selalu senang membahas aforisme yang ada di buku ini. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini. Really appreciate it guys. Dan jangan lupa kalau misalkan ada pernyataan atau pertanyaan atau komentar apapun, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!